الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Happy Family YouTube channel, saluran edukasi, hiburan, dan informasi. Pertama-tama, Aida Happy Family YouTube channel mengucapkan minal aidin al-faizin kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Di hari yang fitri ini, Aida Happy Family YouTube channel memohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan, serta semoga di hari yang fitri ini kita semua senantiasa dalam lindungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari fitri ini, tentu topik kita adalah tentang tata cara salat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan, sekaligus merupakan salah satu syiar agama. Dalam pelaksanaan kedua salat tersebut, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, membaca takbir sebanyak 3 kali secara berturut-turut, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Bacaan takbir mulai dikumandangkan pada malam Idul Fitri sampai memasuki pelaksanaan sholatnya di pagi hari. Sedangkan untuk kumandang takbir pada Idul Adha dimulai sesudah waktu subuh di hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah sampai waktu Asyar pada hari ke-13 dari bulan yang sama. Demikian menurut pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan atau rajih. Takbir dimaksud dikumandangkan setiap selesai dari melaksanakan sholat fardu. Namun ada pendapat yang mengatakan juga dibaca sesudah sholat sunnah.
Kemudian disunahkan untuk mandi serta menghiasi diri dengan pakaian terbaik yang dimiliki sebelum berangkat menuju tempat sholat. Juga hendaknya mengikut sertakan anak-anak dan orang-orang yang sudah lanjut usia. Dianjurkan pula supaya jalan yang dilewati ketika berangkat berbeda dengan jalan yang dilewati ketika hendak pulang. Disunahkan pada pelaksanaan sholat kedua hari raya ini dilakukan di tanah lapang atau bukan di masjid, kecuali di Makkah, Baitul Maqdis, atau ketika turun hujan. Adapun waktu pelaksanaan sholatnya ialah antara terbitnya matahari hingga mulai tergelincirnya ke arah barat atau memasuki waktu zuhur. Sedangkan waktu untuk menyembelih hewan kurban pada Idul Adha ialah setelah berakhirnya pelaksanaan sholat Id 2 rakaat dan bacaan 2 khutbah sampai akhir dari hari ke-13 atau menjelang maghrib. Sangat dianjurkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha yang dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Sebaliknya, dianjurkan untuk menangguhkan pelaksanaan sholat Idul Fitri guna memberikan kesempatan bagi yang belum mengeluarkan kewajiban membayar zakat fitrah dan untuk memperpanjang waktu bertakbir. Setelah sampai di tempat-tempat pelaksanaan sholat Id, tidak dibenarkan mengerjakan sholat sunnah apapun, atau kita berkewajiban untuk menghentikan jamaah yang hendak melakukan sholat sunnah selain sholat Id. Ketika seorang muazin telah menyerukan as-salatu jami'ah, maka imam pun memimpin untuk melaksanakan sholat 2 rakaat atau sholat Id. Pada rakaat pertama, imam membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram dan takbir untuk ruku. Di antara 2 takbir dimaksud sang imam membaca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah membaca takbir iftitah atau pembuka, imam membaca wajjahtu wajhiya dengan menangguhkan bacaan ta'awuz sampai selesai dari bacaan iftitah. Disunnahkan bagi imam membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Al-Qamar pada rakaat kedua setelah bacaan surah Al-Fatihah. Adapun bacaan takbir pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Dan selesai sholat, imam berkhutbah 2 kali dengan duduk sebentar sebagai pemisah di antara kedua khutbahnya. Bagi yang terlambat datang dari pelaksanaan sholat Id, ia diperbolehkan untuk mengqadanya. Selesai sholat Idul Adha, dianjurkan untuk segera menyembelih hewan kurban, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyembelih kurban seekor domba seraya bersabda, Bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa ammal lam yudhi min ummati. Nabi SAW juga pernah bersabda, barang siapa melihat bulan sabit pada bulan Dzulhijjah dan ingin berkurban, maka janganlah ia memilih hewan kurban yang terdapat cacat sedikit pun pada kepala maupun kukunya. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan An-Nasa'i. Penjelasan dari hadis ini ialah siapa saja yang hendak
siapa saja yang mendapati bulan Zulhijjah dan ingin melaksanakan perintah berkurban, maka hendaklah ia selektif di dalam menentukan hewan yang akan dijadikan sebagai kurban, serta membelinya sebelum pelaksanaannya atau di awal-awal bulan Zulhijjah. Diambil dari kitab ringkasan Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Ghazali. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kekhilafan di sana sini. Semoga uraian singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الضالين